Alright guys, welcome back again to my channel UO Tutorial guys ya. Nah, di video sebelumnya gitu ya, kita telah melihat penurunan dari harga Bitcoin dan altcoin ya, yang sangat signifikan dari 25.000 dolar gitu ya, menjadi 22.300-an dolar gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh salah satu exchange yang telah saya kemukakan ya di video sebelumnya, itu melakukan penjualan ya sebesar 1.449 Ethereum gitu ya. Nah, itu mendapatkan dana sekitar 2,25 million ya USDC ya dalam 2 jam saja gitu. Dan itu membuat harga Bitcoin dan altcoin itu terkoreksi ya, malah terjadi penurunan. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, untuk Voyager itu sudah siap ya untuk di selling, untuk menjual aset-aset cryptocurrency-nya ya. Ini kita bisa lihat ada Ethereum sebesar 148.774 Ethereum dengan nilai 233 miliar dolar ya. Kemudian ada 5,1 triliun Shiba Inu ya, yang nilainya sebesar 57,78 miliar dolar. Kemudian ada aset Link 1,4 miliar ya, atau 1,4 juta Link yang bernilai 10 miliar dolar ya, dan juga STMX 1,17 billion ya, dengan nilai investasi adalah 7,3 miliar dolar gitu. Kemudian adalah AVAX ya, aset kripto AVAX 411.052 ya, itu sebesar 6,7 miliar dolar. Nah, ini sangat diwanti-wanti ya, dan juga akan membuat sebuah kepanikan tentunya ya buat investor, dan juga membuat investor itu menjadi waspada saat ini ya, kemungkinan yang akan terjadi apabila Voyager ini melakukan aksi jual lanjutannya gitu ya, dari aset yang tersedia seperti yang kita lihat di sini gitu ya, berdasarkan dari blockchain Twitter blockchain ini gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya kalau seandainya aset kripto seperti Ethereum ya, aset digital nomor 2 di dunia gitu ya, ini bisa dijual sekaligus ya. Nah, itu akan membuat terjadi penurunan selanjutnya di harga cryptocurrency ya, baik Bitcoin dan altcoin gitu. Nah, ditambah lagi pada malam ini gitu ya, akan ada lagi si Jerome Powell ya, seorang dari The Fed ya, petinggi The Fed. Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika, akan melakukan ini ya, sabda gitu katanya gitu ya. Awas sabda Powell dan kabar buruk, bisa Cina bisa guncang pasar ya. Biasanya kalau menjelang dari pidato dari seorang Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat ini, maka pasar market kripto itu akan wait and see gitu ya, akan melihat bagaimana kebijakannya, apakah dia hawkish atau dia dovish gitu ya. Nah, kalau dia kebijakannya lebih mengarah ke memihak kepada investor, nah itu harga akan berbalik arah menjadi naik gitu ya. Nah, jadi ini yang sangat diwanti-wanti oleh beberapa investor ataupun pelaku pasar ya, baik investasi kripto ataupun saham gitu ya. Mereka akan menunggu-nunggu pidato dari Jerome Powell ini ya, seorang Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat ini gitu. Nah, ada dua hal ini yang mungkin bisa menjadi bayangan kita ya guys ya, sebagai investor retail. Kita kan investor retail gitu ya, yang mungkin kalaupun dia turun ya pada saat hal ini benar-benar terjadi ya, si Jerome Powell tidak melakukan dovish ya, dia hawkish saja gitu. Nah, itu akan membuat harga kripto kembali turun gitu. Dan juga Voyager yang akan melakukan aksi penjualan lanjutan ya, yang kita wanti-wanti ya guys ya, dua hal ini gitu ya, dan akan membuat harga kripto turun. Namun saya sebagai investor jangka panjang ya, saya ya di posisi investor jangka panjang, saya tidak takut ya guys ya. Apapun yang terjadi di pasar gitu ya, kita bukan melihat harga di saat sekarang, kita melihat harga di 2004-2025 gitu ya. Kalaupun turun ya, Bitcoin turun lagi, kesempatan kita untuk membelinya lagi gitu. Nah, itu ya, dengan tetap kita menggunakan uang dingin gitu ya, dengan dana yang dingin, bukan dana panas. Kita wanti-wanti ya untuk investor-investor sekarang, dua ini yang
lihat oleh mereka gitu. Pelaku pasar akan melihat ini, apakah Voyager akan melakukan penjualan lanjutan ya terhadap aset kripto Ethereum, Shiba, Link, STMX, AVAX yang jumlahnya ya benar-benar lumayan ya. Untuk Ethereum aja 148.000 Ethereum. Bayangkan kalau ini dijual semua, bakal terjadi dump lanjutan untuk aset kripto ya. Semua aset kripto akan dump lagi, diwanti-wanti oleh pelaku pasar saat ini. Ditambah lagi The Fed ya, untuk Jerome Powell itu akan melakukan pidatonya ya, mungkin pada malam nanti gitu. Jadi bagaimana ya strategi kita melihat kondisi ini, bagaimana strategi kita sebagai investor retail ya. Kalau bagi saya pribadi ya tetap saya, kalaupun saya tetap wait and see gitu ya. Kalaupun dia turun, saya akan membeli beberapa aset kripto ya, yang akan saya cicil ya untuk menambah portofolio saya untuk di 2024 dan 2025. Jadi nggak usah takut guys ya. Buat teman-teman mungkin ada yang bertanya, "Bang, saya sangkut Bang beli di harga 23.000 kemarin. Saya sangkut Bang beli di harga 24.000 kemarin." Tidak usah takut guys. Kalian hold aja gitu. Proyeksi kita kan di tahun 2024 2025. Nah, disitulah kita panen nantinya gitu. Jadi ini hal yang biasa terjadi ya menjelang halving Bitcoin. Banyak sekali intrik-intrik yang dilakukan oleh institusi ya, ataupun juga hedge fund besar gitu ya, yang memiliki dana yang besar itu kan melakukan trik-trik intrik-intriknya gitu ya, yang kadang bagi kita seorang investor retail bisa memberikan dampak yang sangat besar ya, seperti ketakutan gitu ya. Nah, kita apabila kalian telah terlanjur membeli di 25.000 misalkan ya, Bitcoin beli di 25.000 ya, kalian jangan langsung jual gitu. Kalau terjadi penurunan jangan jual. Tahan dulu gitu. Dan kesempatan kita untuk membelinya gitu ya. Jadi kesimpulannya di sini ya, di video kali ini ya, untuk teman-teman ya. Ini kesimpulannya di sini kita bisa untuk menyicil terlebih dahulu gitu ya, atau kita bisa wait and see dulu guys. Silahkan dilihat dulu ya, sampai di Jerome Powell ya, Jerome Powell ini melakukan pidato, apakah dia dovish atau dia hawkish gitu, kita akan lihat ya nanti malam. Kalau kebijakannya memihak ke pasar gitu, nah itu berarti adalah angin segar buat kita untuk mulai melakukan serok ya. Kalau dia andai kata ya dia melakukan hawkish gitu ya, nah kita juga bisa untuk melakukan cicilan pembelian aset kripto kita, penambahan aset kripto kita gitu, portofolio kita gitu. Jadi nggak usah takut guys, kalau dia turun pun kita akan serok dia gitu ya, kita serok ke altcoin dan Bitcoin dan altcoin ya. Silakan kalian pilih berapa aset kripto yang kalian simpan ya, mungkin SRB ada ya, Matic, DOT, Doge gitu ya. Nah, silakan kalian pilih aset kripto yang akan kalian simpan untuk bull run 2024-2025 nanti. Jadi santai saja guys. Ini biasa ya di market ya, di market kripto itu biasa terjadi ya permainan-permainan seperti ini ya. Karena mereka tahu kan, karena di 2024-2025 Bitcoin dan altcoin akan bull run. Jadi mereka akan membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang mungkin kadang tidak masuk di akal oleh kita gitu ya, sebagai investor retail gitu. Jadi kita ya kalau turun kita beli kan, kalau naik ya kita sabar dulu sampai dia turun gitu kan. Nah, kalau teman-teman ada barang beli Bitcoin di 21.000 misalkan ya, dia naik ya teman-teman bisa jual ya, jual sedikit gitu ya untuk ambil cuannya gitu. Ya gitu. Oke, mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan informasi ya, informasi terbaru dari Bitcoin dan altcoin ya, mengenai berapa hal ini ya. Mungkin bisa menjadi masukannya gitu untuk mulai melakukan pembelian atau wait and see dulu gitu. Nah, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel World Tutorial bisa semakin jos ya ke depan, memberikan update-update terbaru mengenai cryptocurrency. Ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan sukses buat kita semua.